Shalom Aleichem, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Hendy Tandianta, MPS. Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas sebuah tema. Temanya begini ya. Yesus turun ke jurang maut. Ya Bapak Ibu Saudara, Yesus turun ke jurang maut. Kalau kita cek ke gereja-gereja di luar sana, Yesus mati disalib, turun ke kerajaan maut. Ya. Bahkan dijadikan pengakuan iman rasuli loh. Tangan ditaruh di dada, terus Yesus mati disalib, turun ke dalam kerajaan maut. Salah nggak Pak? Ya salah. Dosa nggak Pak? Dosa. Itu baru soal Yesus turun ke dalam kerajaan maut, itu sudah dosa. Belum yang pertama itu, kalimat pertama itu. Kami percaya kepada Allah Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Lebih dosa lagi. Bapa itu bukan Maha Kuasa, yang Maha Kuasa itu siapa? Yesus, Allah. Khalik langit dan bumi Bapa atau bukan? Bukan, Khalik langit dan bumi itu Yesus. Dosanya pangkat 3 ya. Ini hanya urusan pengakuan iman rasuli Bapak Ibu Saudara. Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Dosa. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita akan menjelaskan tentang Yesus turun ke jurang maut. Begini Bapak Ibu Saudara ya. Kita sekarang hidup di alam dunia, ya betul ya, alam dunia. Bahasa Jermannya alam dunyo, itu bahasa Jerman. Alam dunyo itu artinya alam dunia. Alam dunia itu ada apa? Ada darat, ada laut, ada angkasa atau udara. Itu alam dunia. Ya, dari sini dulu. Lalu kita mau cerita alam maut. Ini ada alam dunia, ada alam maut. Alam maut itu terdiri dari jurang maut, dan kerajaan maut. Nah, kita mesti pahami dulu kalau alam dunia itu kan terdiri dari daratan, lautan, sama udara. Kalau alam maut, artinya dunia di alam maut itu, ya kita sebutnya dunia orang mati, alam maut itu, ada jurang maut, ada maut, dan ada kerajaan maut. Mari kita clearkan dulu ya. Alam maut itu disebut hell, H-E-L-L, tapi hanya pakai huruf kecil, itu hell ya, alam maut ya. Kemudian jurang maut disebut the bottomless pit, gitu. Bahasa Inggrisnya bottomless pit, tidak ada dasarnya itu. Jurang maut itu jurangnya nggak ada dasarnya, nggak ada mentoknya gitu ya. Kemudian kerajaan maut itu disebut hell juga, tapi pakai H huruf besar. Ya, saya ulang. Alam maut itu, hell itu terdiri dari maut. Maut itu the dead ya. The dead maut, lorong-lorongnya banyak, maut itu banyak. Kemudian ada kerajaan maut, itu liang kubur paling dalam di dalam Yesaya 14 ayat 15. Kemudian ada jurang maut. Nah, pintu masuknya adalah jurang maut. Saya jelaskan, pintu masuk ke alam maut itu melalui jurang maut. Nanti jurang maut ada banyak cabang, ada banyak lorong maut, kemudian ada kerajaan maut. Jadi clear, Yesus turun kemana? Turun ke jurang maut. Ya, karena pintu masuknya jurang maut. Nanti dia ke maut dan kerajaan maut enggak? Iya. Jadi mendingan kredo itu nggak usah ya, pengakuan iman rasul itu nggak usah, itu ngarang itu ya. Udah gitu salah lagi, dosa lagi. Para romo, para pendeta sadar ya itu dosa ya, yang kayak gitu ya. Oke, kita akan masuk di dalam sekarang kita lihat kronologinya ya. Zaman Adam, dosa masuk ke dunia karena dosa waris. Di dalam Roma 5 ayat 12 dan 14. Walaupun dosa waris ini menyebar ke seluruh umat manusia. Ya, upah dosanya apa? Maut.
kita akan mati, saudara. Ya, makanya dosa waris itu bisa mati orang. Tadinya kalau Adam itu tidak berbuat dosa, kita nggak bisa mati loh. Ya, lalu kita sekarang bisa mati karena mewarisi dosa waris. Siapa yang menolak dosa waris, Anda sebenarnya cuman pamer bahwa Anda tidak paham. Bahasa Jermane utekmu ora nyampe. Ya. Karena Anda tidak paham. Semua orang itu mewarisi dosa waris, buktinya bisa mati. Kalau kamu menolak dosa waris, ya buktikan kamu tidak bisa mati. Ya. Dosa waris ini membuat manusia berdosa semua ya. Di dalam Roma 5 ayat 12 dan 14. Itu Adam sampai Musa. Adam sampai Musa itu hanya berlaku dosa waris. Dosa-dosa lain tidak diperhitungkan di ayat 13. Roma 5 ayat 13. Anda mau bunuh, Anda mau berzina anak dengan bapak, tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan cuma dosa waris tok. Lalu Musa sampai Maleaki, ketambahan dosa hukum Taurat di dalam 1 Korintus 15 ayat 5556 ya, 5556 ya, sengat maut adalah dosa dan upah dosa adalah dosa karena hukum Taurat, kuasa dosa hukum Taurat. Jadi ketika era Musa sampai Maleaki ada hukum Taurat, maka dosanya nambah. Tadinya cuma dosa waris, sekarang ketambahan dosa hukum Taurat. Oke, clear sampai sini? Dua-duanya itu kita menjadi milik iblis, ya, karena iblis menguasai maut. Iblis berkuasa atas maut. Itu di dalam Ibrani 2 ayat 14. Iblis itu berkuasa atas maut, ya. Oke, sampai sini clear? Jadi terus Yesus lahir dong. Yesus lahir, mati disalib, betul. Lalu turun kemana? Menurut Roma 10 ayat 7 turun ke jurang maut, kan melalui pintu alam maut itu jurang maut. Ya, lalu ngapain? Ya kita tidak ada penjelasan apakah perang, ya pastinya adalah nggak tahu perang, nggak tahu apa, ujung-ujungnya Wahyu 1 ayat 18, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Artinya kunci maut itu banyak lorong, kerajaan maut cuma satu. Ya, kerajaan maut itu isinya iblis. Kalau lorong-lorong maut itu ya isinya anak buahnya lah ya, setan-setan gitu ya. Ya, clear? Apakah ada perang? Tidak dijelaskan. Tetapi yang jelas Kejadian 3 ayat 15, engkau akan meremukkan kepala dari ular itu ya. Lalu dikunci dong, lorong maut dan kerajaan maut dikunci dong. Iblisnya kemana? Iblisnya mengembara ya di udara, mengaum-ngaum seperti singa mencari mangsa yang bisa ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Ya, mengembara. Walaupun mengembara, iblis ini tetap menguasai dunia di bawah kekuasaan si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19. Ya, clear sampai sini? Jadi Yesus turun ke dalam jurang maut. Lalu mengalahkan itu ya, iblisnya kalah. Kata-kata yang benar itu sudah ditelan dalam kemenangan di dalam 1 Korintus 15 ayat 54. Maut sudah ditelan dalam kemenangan, artinya ya sudah dikalahkan. Maut di mana sengatmu? Ya, sudah tidak punya daya lagi, udah nggak berdaya maut itu ya. Karena sudah dikalahkan atau ditelan dalam kemenangan. Nah, sejak saat itu pintu digembok ya, dikunci di dalam Wahyu 1 ayat 18. Yesus memegang segala kunci maut, kan lorongnya banyak kunci maut dan kerajaan maut. Nah, oke. Lalu pertanyaannya, masuknya lewat mana tadi? Lewat jurang maut. Ya, jurang maut ada pintunya dong, ada ya. Pintunya digembok nggak? Digembok. Ya. Nah, lalu di dalam Wahyu 9 ayat 1 ada malaikat datang buka pintu jurang maut.
keluarlah kalajengking dan lain sebagainya yang nanti menyiksa manusia. Nah, di situ ada rajanya, raja kalajengking. Raja itu disebut Abaddon Apollyon. Perhatikan baik-baik, Wahyu 9 ayat 1 dibuka kunci, malaikat yang membuka. Lalu ada binatang keluar seperti apa itu? Kalajengking ya. Kalajengking, terus ada raja kalajengking ya, namanya Abaddon atau Apollyon di dalam ayat 11. Wahyu 9 ayat 11 ya. Oke. Nanti juga di dalam Wahyu 20 ayat 1 ya. Ada malaikat memegang rantai, bawa kunci jurang maut, lalu iblis dirantai, dimasukin jurang maut, lalu dikunci, digembok. Ya, jadi ada kunci jurang maut, ada kunci maut, ada kunci kerajaan maut. Ya, clear sampai sini? Ya. Siapa Pak yang memegang kunci jurang maut itu Pak, yang merantai iblis, yang pernah ngalahin iblis siapa? Kan Mikael di dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 itu peperangan di surga kan kalah itu iblis. Dirantai. Oke, Bapak Ibu Saudara. Terus kerajaan maut dan jurang maut ini belum dimusnahkan, baru ditelan dalam kemenangan, baru dikalahkan, iblisnya pada mengembara, setan-setan juga, roh-roh di udara itu ya, terus digembok ya, tapi belum dimusnahkan. Lalu kenapa belum dimusnahkan Pak? Loh, kalau ada pendeta, ada romo mati, dipanggil pulang ke rumah Bapak, ditaruh di mana? Ya taruh di alam maut. Entah itu di lorong, ya cuman ditulisnya di alam maut ya. Bisa saja di lorong, kalau para mesias palsu, pendeta palsu ya toh, guru-guru palsu ditaruhnya di kerajaan maut bareng sama iblis tuh ya. Kambing terkutuk ya. Ya. Makanya belum dimusnahkan, belum dibinasakan. Jadi sekarang alam maut itu yang terdiri dari lorong-lorong maut, kerajaan maut, dan jurang maut sudah dikalahkan tapi belum dimusnahkan. Karena ya untuk kalian, para pendeta, para romo yang 90% sudah jelas-jelas mengadakan pengajaran yang sesat. Sesat atau tidak sesat itu kata Alkitab ya. Kalau Anda ngatain Henry Tandianta sesat, diuji dulu. Siapa yang nggak paham Alkitab? Berapa ya? Matius 22 ayat 29. Sesat atau tidak sesat itu paham atau tidak Alkitab, kitab suci. Kalau kamu diadu sama HTD, kamu kalah, nggak paham kitab suci, kamu yang sesat. Bukan apa kata mulutmu. Ngerti? Sesat tidak sesat itu apa kata Alkitab, bukan kata mulut kamu. Ya. Untuk Anda ngatain HTD sesat, bandingkan dulu harus debat dulu sama HTD. Kalau Anda tidak berani ya jangan ngatain HTD sesat, ya, karena sesat atau tidak sesat itu adalah urusan paham Alkitab atau tidak. Nah, sekarang kalau misalnya ada pendeta mati atau romo yang mati, kemana dia? Biasa kan pulang ke rumah Bapak. Di surga ada Bapak nggak? Nggak pernah ada di surga Bapak. Tidak pernah ada Bapak di surga. Lalu kemana dong? Ke alam maut. Nanti yang bukain kunci siapa? Yang bukain kunci ya malaikat. Ya toh. Malaikat tentu saja mendelegasikan ya. Yesus mendelegasikan kepada malaikat untuk membuka kunci alam maut. Bisa ke maut, bisa juga ke kerajaan maut. Ya gitu ya. Very clear saya rasa. Jadi Yesus turun ke jurang maut. Kenapa ke jurang maut? Itu pintu ke alam maut. Jadi kredo pengakuan iman rasuli yang mengatakan bahwa Yesus turun ke kerajaan maut, ya nggak perlu lagi lah ya, itu penyesatan yang luar biasa. Ya, clear ya? Ya, padat, singkat, dan clear. Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya, ingin lebih paham ya silahkan ikut di dalam boleh dalam pendalaman Alkitab juga boleh setiap Rabu malam ya lewat Zoom, kemudian ikut sekolah Alkitab, ayo ya silahkan ya.
Kalau sudah mantep pengen dibaptis, setiap hari Minggu kita ada baptisan ya. Beberapa hari ini, beberapa minggu-minggu ini yang baptisan itu orang-orang yang garis keras, yaitu HKBP, yaitu itu kan garis keras itu, Kristen garis keras yaitu Bapak pembela Bapak garis keras, malah pada tobat sekarang. Ya. Ya, puji Tuhan lah ya. Dari Muslim juga pada tobat. Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.